terjebak dalam badai teman-teman. Tadi di tempat kita nggak begitu, ini sekarang tengah perjalanan jadinya seperti ini teman-teman. Jadi bisa dibaca di radar ya, kira-kira badainya sampai jam berapa gitu. My goodness. He says we talked and texted constantly. Get the one of them. Berapa toh? $49, 700 ribuan paling teman-teman. Kalau dirupiahkan ya. Oh my god, buahnya rek. Senang. Ini bibit apel teman-teman. Apelnya ada apel merah. Hai teman-teman, selamat pagi dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan juga berkelimpahan rezeki. Amin ya Allah. Nah teman-teman, pagi ini saya mengajak kalian lagi untuk kita jalan-jalan keluyuran. Ya bukan tanpa tujuan sih, wong ya apa ya teman-teman. Ini tadi sebenarnya kita akan mengantarkan Pak Wahid. Pak Wahid ada appointment atau jadwal ke dokter ya untuk mengecek lututnya teman-teman. Dan ya sekalian kita jalan bareng saja as a family gitu ya. Kebetulan anak-anak juga lagi summer break jadi di rumah terus, makanya kita bisa menemani Pak Wahid. Dan pagi ini dari semalam semalam pukul 2 itu udah hujan deras gitu di sini teman-teman. Kalian bisa melihat seperti apa penampakannya ya, hujan. Dan ya semoga tidak ada badai yang lebih dahsyat dari ini ya teman-teman. Semoga hujannya ya hanya seperti ini saja. Jadi tidak menghalangi perjalanan kita di pagi hari ini. Seperti itu teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu menemani kita di sini. It means a lot. Saya sangat mengapresiasi. Ini hujannya terlalu deras teman-teman, kita berhenti di sini dulu ya, nggak bisa lihat. Wow, sampai bisa ditulisin. Pak Wahid sedang mengecek radarnya, apakah akan lebih parah dari ini. Kita stranded di sini, nggak bisa lihat luar teman-teman. Ini kita berhenti di farmhouse ini ya. Tadi nggak bisa lihat keadaan di luar sama sekali. Campur angin, campur hujan deras banget. Biar Pak Wahid telepon di cancel saja. Gimana lah, cuacanya seperti ini loh teman-teman. Dan kalau dilihat dari radar ya malah tambah parah di kota yang akan kita tuju ini ya. Terjebak dalam badai teman-teman. Tadi di tempat kita nggak begitu, ini sekarang tengah perjalanan jadinya seperti ini teman-teman. Makanya kita antara ragu-ragu meneruskan perjalanan atau gimana gitu ya, karena nggak bisa ngelihat jarak di depan kita, nggak bisa lihat. At 9 o'clock, but we seem to have like tornadoes and hurricanes to try to get there. Franklin White. An appointment at 9 o'clock. I'm trying to get there, but it's like we're parked and it's like heavy rain and tornado situation. The weather is terrible. You're already halfway actually. We're about halfway from Eldora.
I still have a ways to drive to get to Ames yet. I just try to come in when the weather's better. I should. Yeah, it is terrible. It's undescribable. It's like. Yeah. Yeah. All right. Well, I'll try to make it in there. All right. Appreciate it. Thanks. Bye bye. Ya, ini alhamdulillah sudah lumayan kelihatan teman-teman ya. Nggak seburuk tadi. Ini lagi nunggu radarnya biar kita bisa melihat stormnya itu selesainya kapan. Drive on. Looks like baseball size turds. This car is coming. It stopped raining. Wow, it's a lot better. Garbage truck or something. Yeah, maybe they stopped because of the rain. Maybe he fell asleep. Right. Ini truk sampah dari tadi di situ. It's not so bad now. Yeah, right. That is scary. Ini masih merah ya. Still red. Yeah. I don't know, probably it's not updating. Stupid Verizon. Yang merah seperti ini yang parah teman-teman, hujannya itu deras banget kalau ada yang merah. Yang kuning. Kita di mana ya? Kita tadi barusan melewati ini loh teman-teman, Nicholsburg ya. Tapi udah past stormnya, badainya barusan berlalu. Badainya moving teman-teman, bergerak gitu ya, dari jam 7 terus ke sini jam 8 seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibaca di radar ya, kira-kira badainya sampai jam berapa gitu. Ini yo leaving Des Moines tuh. Ini ke arah timur teman-teman. Badainya ke timur kayaknya. Nah teman-teman, sekarang kita baru saja sampai di sini ya. Ini di setengah perjalanan teman-teman, dan lihatlah ini tak bukain kaca jendela. Di sebelah kanan kiri jalan rupanya banjir ya. Ini ladang-ladang para petani yang ya landscape-nya rendah gitu biasanya teman-teman, yang kebanjiran seperti ini ya. Dan ini juga ya Allah, pas di driveway-nya itu yang punya rumah tadi ya, banjirnya sampai segitunya. Memang hujannya deres banget loh teman-teman dari semalam di sini ya, makanya ya spot-spot yang rendah seperti ini pasti tergenang air. Banjir di Amerika lur. Dan ini kita mengikuti apa iku rek? Yang paling depan itu sepertinya truk teman-teman, pengecek jalan gitu ya. Jadi di sini tuh kalau ada badai seperti ini biasanya terus ada yang mengecek teman-teman jalan-jalan itu. Kalau ada pohon yang tumbang di jalan ataupun apa gitu, kendala di jalan gitu ya. Jadi tidak mengganggu pengendaranya atau pengguna jalannya teman-teman. Jadi gercep gitu loh rek.
pemerintahnya atau tepatnya DOT atau Departemen DOT apa jajale, Department of Transportation. Well, this is the out. Out of power. Yeah. Untungnya pengendara di sini tuh teratur ya teman-teman, mau siapa yang dulu silahkan gitu. Nggak seperti di Indonesia. Di sini tuh pengendaranya patuh-patuh peraturan teman-teman. Meskipun lampu bangjonya mati itu tadi, tapi mempersilahkan siapa yang dulu silahkan jalan. Careful ya. Mendungnya, ih creepy rek. Setelah urusan dengan rumah sakit tadi selesai, di mana Pak Wahid memeriksakan lututnya teman-teman. Emang Pak Wahid itu ada masalah dengan lututnya sejak lama, apalagi sekarang kegemukan gitu ya, makanya ya nggak tahu gimana teman-teman ya. Susah kalau mau dijelaskan gitu ya. Udah lututnya bermasalah dan juga berat badannya naik ataupun berat badannya ya bisa dibilang obesitas seperti itu, makanya apa ya, berat untuk lututnya itu menyangga ataupun bekerja gitu loh teman-teman. Tapi ya semoga bisa lebih baik lah. Dan ini sekarang perjalanan kita lanjutkan. Saya akan mengajak kalian untuk kita ke rumah teman. Ada teman kita yang di sini dan ya ini tadi rencananya saya akan mengantar stroberi teman-teman. Stroberi yang baru aku petik dari kebun dan aku bagi dengan beliau. Memang biasanya kalau ada panenan gitu dan pas saya ke kota ini, saya selalu mampir ke tempat teman saya ini teman-teman ya, untuk kasih apalah gitu ya. Stroberinya sudah saya kasih itu tadi, nggak usah di videokan secara detail teman-teman ya. Dan sekarang kita akan ke restoran dulu, kita akan makan siang dan setelahnya rencana saya akan ke garden center nyari apa yang akan saya cari teman-teman? Bibit dari sweet potato atau telur rambat. Setelah itu saya akan ke warung yang ada di tengah ladang jagung dan kedelai. Pokoknya ikutin saja perjalanan ataupun adventure kita siang hari ini teman-teman ya. Biar saya nggak sendirian. Biar kita rame-rame bersama beradventure ya rek.
don't have any more. Ya Allah, iki wong iki yo. Be careful, careful, careful. Enak loh teman-teman. Mungkin ada ya. Agak mahal tapi $6. Hehehe. Be careful, Bibi. Ya Allah, I worry you kono. Ketelan. Tadi rencana kita berubah teman-teman. Rencana awal tadi ya dari rumah temen kita mau makan siang dulu. Tapi ternyata kata Pak White, rumah teman kita ini letaknya deket banget dengan Asian Market. Jadi tadi kita sempat berbelanja di Asian Market, beli apa tadi ya? Ya beli singkong, beli tahu pong gitu ya teman-teman. Dan setelah itu kita sekarang akan menuju ke restoran untuk kita makan siang dulu teman-teman. Setelah dari restoran nanti saya akan ke garden center. Pokoknya banyak banget tujuan kita kali ini ya, mumpung kita di kota makanya ya. Seperti itu teman-teman, biasanya memang setelah dari garden center nanti rencananya saya mau ke warung. Warung yang ada di tengah ladang jagung dan kedelai. Seperti itu teman-teman, yuk ikutin saja perjalanan ataupun adventure kita siang hari ini. What you got? Seafood? Seafood. I still harus schedule sleeping until 12 o'clock. Ini saya sedang berada di garden center teman-teman ya. Oh my god. Ini diterbangkan angin tadi paling. Jadinya seperti itu teman-teman. Aku mau nyari bibit sweet potato atau bibit telo rambat kalau ada ya. Seperti ini garden center di musim panas. Wow, berries ya. Banyak banget buahnya. Berry. Raspberry ini teman-teman. Kalau ini red currant, ya sejenis berry. Wow, buahnya banyak banget teman-teman. Berapa ya harganya? $49. $49, 700 ribuan paling teman-teman. Kalau dirupiahkan ya, ada buahnya rek. Senang lihatnya. Kalau ini bibit apel teman-teman. Apelnya ada apel merah. Piro rek kira. Banyak banget apelnya teman-teman. Oh, ini apel kuning kayaknya. Tanaman
apel. Oh, gini teman-teman harganya ya, sama dengan tanaman persik yang kapan hari kita beli. Ini apel merah kayaknya. Kalau ini apa, Rek? Tanaman apa? Plum. Plum. Paper. Ada buahnya loh, teman-teman. Nah, ada papernya. Harganya $5 nanti nah. Banyak banget buahnya. Ada yang kuning juga teman-teman. Senang melihatnya. Oh ini loh yang kita cari teman-teman. Mau beli satu aja. Sweet potato. Kalau ada yang hitam sih. Aku beli satu aja teman-teman ya. Harganya $8.99. Ya, Rek. Dibayar ya. Cantik banget teman-teman. Ini di dalamnya. Orkain Garden Start have mushroom accessories. Hello, somebody help me with this. Thank you. Setelah selesai di garden center, tadi aku dapet bibit ubi jalar teman-teman. Aku beli berapa ya tadi ya? $9 plus tax atau plus pajak. Hampir $10 satu bibitnya teman-teman, lumayan mahal. Tak pikir ada yang ubi jalar yang ungu ya, karena tahun lalu aku dapat ubi jalar yang ungu dari tempat yang sama teman-teman, atau garden center yang kita ke sana tadi ya, tapi tahun ini rupanya nggak ada. Ya udah aku beli yang reguler saja itu tadi, yang sweet potato atau ubi jalar yang kuning. Itu ya sweet kok teman-teman ya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan lagi, Rek. Dari sini kita akan pulang ke rumah dan jalan ataupun rute yang kita sedang lewati ini nanti akan melewati sebuah warung legendaris teman-teman menurutku ya. Karena jarang banget terus di Amerika Serikat ada warung gitu. Biasanya ya toko-toko kecil, tapi ini kayak warung fresh market gitu loh teman-teman. Jadi produk yang dijual itu produk fresh ataupun bahkan banyak produk-produk dari petani lokal ya. Makanya seperti apa nanti warungnya kita lihat saja sebentar lagi teman-teman. Saya akan nyari apa ya? Apa sing aku mau beli tadi. Lupa. Buah-buahan segar teman-teman. Buah-buahan segar semoga ada sih. Biasanya memang warungnya buka kalau musim semi sampai musim gugur gitu ya. Dan itu tadi menyediakan baik itu sayuran maupun buah-buahan segar, ada juga produk-produk canning atau produk pengawetan gitu teman-teman ada. Jadi ya lumayan lengkap meskipun warung tengah ladang ya. Seperti itu saja teman-teman, yuk kita ikutin saja videonya lagi. Dan ya seperti ini keadaan musim panas ataupun awal musim panas di Iowa.
like the one of them. Berapa toh? $6 ya? This one. This one's more green. Eh, enak plum daripada peach kalau menurutku, nggak tahu sih. This is Mesti ice cream cacah ya. Ya betul. Bisa burung gue. Ayo tapi take forever loh kecil ya. Ya, try. Apa strawberry tadi? Strawberry milk or what? Let me see. Okay. Huh? It's too heavy for Virgil, right, Virgil? Heavy? Ah. Carol, Virgil. Oh my God. Wipes. Kami gonna pick up the car and then what? Stay there. Be careful, mommy gonna pick up the car, okay? Tuh, aku dapat sweet potato, apanya beningnya ya, dapat buah-buahan dari warteg, kok warteg, dari mana tadi teman-teman, warung tengah ladang.
Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati.